Kelemahan-kelemahan kandidat pilkada. Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Siap. Pak, yang kita ketahui bersama Pak, saat ini udah diumumkan oleh pemerintah ataupun KPU, kemudian penyelenggara pemilu Pak, bahwa nanti pemilihan kepala daerah itu jatuh di bulan November di 2024 Pak. Nah, menurut Bapak Pak, selaku konsultan politik dari Citra Indonesia, apa saja Pak kelemahan-kelemahan dari kandidat itu Pak? Ya, biasanya ketika diumumkan bahwa pilkada akan dilakukan, kandidat-kandidat ini melakukan langkah-langkah yang menurut saya tidak terlalu tepat. Karena mereka biasanya langsung buru-buru tebar pesona dan menganggap apabila mereka bertemu masyarakat di kelompok A, di komunitas B, di pemuda C, begitu, mereka menganggap bahwa ini adalah sebagai sebuah investasi, sebuah tabungan mereka untuk mendulang suara pada saat pilkada diselenggarakan, pada saat pemungutan suara dilakukan. Padahal apabila mereka tebar pesona tidak dilakukan secara berdasarkan strategi yang tepat, dipersiapkan secara matang, itu tidak akan menghasilkan apa-apa sebenarnya, dan bisa jadi malah menjadi blunder. Kemudian juga rata-rata kandidat yakin dengan money politics, jadi mereka mengatakan bahwa ya sudah, biarkan saja, kita tunggu saja tanggal mainnya, kita lihat saja, biarkan lawan-lawan kita tebar pesona, menabuh gendang kemana-mana, yang penting nanti di ujung kita tebar uang sebanyak-banyaknya. Ada juga yang punya keyakinan bahwa misalnya nanti kita usahakan, kita titip PJ orang-orang kita itu, nanti dia yang bisa membantu kita mensupport dari jejaring birokrasi atau juga dari kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung kita, akan diberi ruang-ruang, dari saksi-saksi juga bisa kita kondisikan. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan oleh para kandidat ini justru tidak efektif untuk memenangkan mereka. Jadi keyakinan-keyakinan kandidat yang akhirnya waktu berjalan terus, kemudian mereka bertemu banyak masyarakat dan mereka harus keluar uang, tapi ketika pada hari pencoblosan ternyata mereka kalah. Kenapa mereka kalah? Ya karena mereka tidak melakukan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang terukur, langkah-langkah yang berdasarkan berbasis tindakan-tindakan ilmiah. Misalnya tidak mau melihat survei dengan mengatakan bahwa survei itu sebenarnya bisa di-create, bisa dikondisikan, survei itu dibayar, semacam itu. Padahal pandangan-pandangan itu sebenarnya tidak tepat. Survei itu memang ada yang dikondisikan, survei ada yang dibayar, survei ada yang bisa dimainkan untuk mempengaruhi opini publik. Tapi survei yang objektif juga bisa dilakukan dan bisa dimonitor atau dipesan oleh kandidat ini secara serius gitu. Dan juga jangan terpengaruh dengan lembaga-lembaga survei yang sudah punya nama besar. Karena ini pilkada serentak, bisa saja mereka kalau yang punya nama besar pekerjaannya sudah terlalu banyak, bahkan bisa ratusan titik di seluruh Indonesia. Bagaimana mereka bisa mendedah gitu ya hasil survei secara objektif kalau ternyata beban kerja mereka sudah begitu banyak. Jadi yang penting adalah mereka tahu bisa menemui orang yang bisa melakukan survei itu secara tepat, tahu instrumen survei seperti apa, kemudian memeriksa proses kegiatan surveinya dengan teliti dan benar gitu. Jadi hampir semua yang dilakukan kandidat-kandidat ini menganggap bahwa ini adalah langkah yang benar, langkah yang tepat, tapi sebenarnya mereka praktis tidak melakukan apa-apa untuk menarik simpati masyarakat. Jadi simpati masyarakat itu yang paling penting Mas Yuki untuk memenangkan sebuah pilkada serentak. Pak, menurut Bapak Pak selaku konsultan dari Citra Indonesia Pak, biasanya untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kandidat Pak yang bersifatnya person itu seperti apa gitu Pak? Bisa dijabarkan gitu Pak? Kalau bersifatnya personal itu dia menganggap bahwa dia adalah tokoh, dia menganggap bahwa dia adalah orang yang populer, dia menganggap bahwa pendukung-pendukungnya banyak. Ini adalah kekeliruan. Ketika dia tidak diuji dengan survei, apa yang dia pikir itu hanya berupa asumsi-asumsi, yang akhirnya ketika pada saat pelaksanaan pilkada suaranya ternyata jeblok.
Orang boleh saja populer, orang boleh saja dikenal masyarakat luas, orang boleh saja dikatakan tokoh, tapi belum tentu masyarakat memberi simpati pada dirinya untuk dinobatkan sebagai pemimpin mereka. Give a vote itu, memberikan suara itu artinya saya percaya padamu untuk memimpin kami. Bukan berarti saya kenal kamu, saya pasti memilih kamu, belum tentu. Jadi bisa saja ada pendatang baru yang memunculkan pesona, yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan kehendak masyarakat di situ, atau pendekatan-pendekatannya yang lebih tepat itu bisa mengalahkan orang yang populer sekalipun pada beberapa bulan sebelum penyelenggaraan pilkada. Tadi bicara kesalahan-kesalahan person, Pak. Kalau menurut Pak Yanto sendiri, Pak, selaku konsultan dari Politik Indonesia, Pak, selain person, Pak, kesalahan-kesalahan tim, itu namanya tim sukses, itu gambarnya seperti apa, Pak, gitu, Pak? Kalau kesalahan tim sukses itu, Mas Yuki, sudah pernah kita katakan di video sebelumnya, bahwa kandidat itu terlalu pelit dengan timnya sendiri, terlalu curiga dengan timnya sendiri, kemudian ingin murah, sehingga mereka merekrut dengan orang-orang yang mereka kenal, mereka merekrut dengan orang-orang yang sering sowan pada mereka merekrut orang-orang yang mudah cari muka dan asal bapak senang kepada mereka bukan merekrut pada orang-orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki komitmen dan memiliki tanggung jawab atas ukuran-ukuran hasil sebuah tindakan tim pemenangan. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kandidat. Kedekatan itu penting, tapi objektivitas itu jauh lebih penting daripada kedekatan personal. Nah, tim-tim yang dibangun oleh kandidat rata-rata mereka hanya karena sering ketemu, sering mengeluh-elukan, kemudian kandidat merasa nyaman dan menganggap bahwa wah, kalau tim ini berarti paling oke. Cermati secara objektif begitu, karena bukan apa-apa, kebanyakan kandidat kalah itu justru digembosi oleh timnya sendiri. Mengaku sudah bekerja, ternyata tidak bekerja. Mengaku membutuhkan uang sekian, tapi ternyata tidak disalurkan. Mengatakan bahwa mereka sudah memproduksi sekian alat peraga kampanye, tapi nyatanya itu tidak tersebar, atau juga kualitasnya buruk. Banyak hal seperti ini yang akhirnya membuat kandidat itu kalah, Mas Yuki. Pak, terkait dengan telah berlangsungnya pemilihan, Pak, kemudian sudah berlangsungnya beberapa ini, Pak, kandidat dinyatakan menang, Pak. Biasanya, Pak, menurut pandangan Pak Yanto, Pak, selaku konsultan politik, apakah ada kesalahan, Pak, untuk pengawalan suara gitu, Pak? Kesalahan untuk pengawalan suara gitu, Pak, untuk kandidat? Oh, dia menganggap atau sudah dinyatakan menang kemudian dinyatakan kalah. Ya. Nah, bagi saya itu juga adalah sebuah kelemahan tim advokasinya, sebuah kelemahan bagaimana tim itu menjaga saksi-saksi kunci di TPS. Nah, saksi-saksi ini juga sebenarnya harus dilatih. Saksi-saksi ini juga harus di maintenance agar komitmen mereka, tanggung jawab mereka, kemudian kejujuran mereka, loyalitas mereka kepada kandidat itu menjadi nomor satu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika saksi-saksi ini kendor untuk mengawal itu, sehingga seharusnya dia menang, kemudian akhirnya finally dia dinyatakan kalah. Ini juga harus menjadi perhatian kandidat. Kandidat seringkali mengatakan saya punya banyak saksi, tapi ternyata mereka lemah dalam mengawal suara-suara itu, Mas. Ya, kandidat itu harus mempersiapkan timnya secara lengkap, mulai dari tim pemenangannya, tim suksesnya itu, mulai dari tim konsultannya, mulai dari tim jejaringnya, kemudian dari tim personal brandingnya, kemudian dari tim media relationnya, kemudian dari tim advokasinya, kemudian juga tim monitoring di lapangan. Tim logistik juga penting, sehingga bisa memverifikasi berapa banyak logistik yang disiapkan, berapa banyak logistik yang sudah disebar, dan berapa banyak lagi logistik yang harus dipersiapkan pada fase-fase berikutnya dalam fase-fase kampanye itu. Nah, tim logistik juga harus bekerja sama dengan tim konsultan, tools apa yang harus mereka keluarkan sehingga mereka betul-betul efektif melakukan langkah-langkah kampanye itu. Jadi jangan dengan asumsi-asumsi, dengan mengatakan bahwa saya berpengalaman, dengan mengatakan saya tahu persis karakter masyarakat saya, dengan mengatakan bahwa money politics paling diterima di masyarakat saya, itu tidak bisa menjadi jaminan. Yang bisa menjadi jaminan adalah apabila itu berbasis survei, Mas. Berarti secara nggak langsung, Pak, berdasarkan data-data yang ada gitu, Pak? Berdasarkan fakta, dan fakta itu dikumpulkan lewat survei. Nah, survei itu kan benda mati, dia harus bisa
diterjemahkan menjadi sebuah benda hidup, bisa direkomendasikan dan dioperasionalkan untuk itu. Jadi saya rasa harusnya kandidat bisa berbasis data yang ilmiah yang dikumpulkan lewat survei dengan sebenar-benarnya dan seobjektif-objektifnya. Jadi bukan dengan apalagi dengan pendekatan klinik, pendekatan keturunan, macam-macam itu yang sifatnya tidak ilmiah, Mas. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasan terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam pilkada ini. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan pembahasan kesalahan-kesalahan peserta pilkada. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin terus di channel konstanpolitik.com dan jangan lupa like and comment and share.